jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan semangat belajar untuk hari Jumat ini jamaah yang ada di rumah. Tema kita adalah hal-hal yang menarik rezeki dan ampunan di hari Jumat. Aku punya tayangan lagi jamaah. Aku kasih lihat ya, ini mengenai ketiduran saat sholat Jumat. Kita lihat tayangannya, silakan. Jamaah yang ada di rumah, apakah hal seperti ini Ustadz Maulana yang bisa menghilangkan pahala sholat Jumat kita? Terus sholat Jumat kita jadi sia-sia. Apa aja Ustadz? Satu lagi. Hukumnya sholat Jumat bagi wanita apa? Oh iya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Izin Habib Sasam. Salat Jumat itu sangat penting, fardu ain, dan ingat buat laki-laki. Nah, yang bermukim bukan budak itu. Tapi bagi wanita kalau mau boleh. Ketika wanita salat Jumat maka gugurlah salat duhurnya. Baik, ini luar biasa loh pahalanya bagaikan haji. Salat Jumat itu hajinya orang miskin. Hajinya orang yang tidak mampu adalah salat Jumat. Dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah ini makasih banyak, maaf bukan saya marah tadi. Sebenarnya mau ngingatin ini. Iya. Banyak orang membuat sia-sia. Dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Ingat, tidak mendapatkan pahala Jumat bagi orang yang melakukan tiga ini. Yang pertama, jangan berbicara pada saat khatib lagi membaca khutbah. Ingat ya, membaca khutbah. Sampai sekarang saya menggunakan ini membaca khutbah. Makanya kalau saya mau khutbah pasti nulis. Nulis dulu. Apa yang kan membaca. Habis itu baru dibaca ya benar Iya. juga ya. Jadi tidak boleh bahkan pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Maka khutbah itu tidak boleh lebih panjang daripada sholat. Jadi agak pendek. Dan tidak boleh ada ketawa. Betul-betul serius. Bagaikan memimpin peperangan. Karena itu 2 rakaat sholat. Coba. Salat duhur berapa rakaat? 4. Salat Jumat 2 rakaat. Di mana 2 rakaatnya? Di khutbah Jumat ada 2 khutbah. Jadi jangan berbicara. Main batu yang disebutkan Nabi, main batu. Berarti jangan main handphone. Pada saat khutbah dengerin khutbah. Jangan bahkan menegur pun tidak boleh. Diam. Anda pun tidak dapat itu. Sekarang praktekkan. Yang kedua, bisa Sasam sama Mas Sony di sini. Maaf ya Habib, lewat ya, aku gak enak nyuruh-nyuruh Habib. Ya silakan duduk. Duduk. Yang kedua, tidak boleh agak rapat duduk. Ya. Rapat. Tidak boleh membelah 2 orang yang lagi duduk. Baru lewat. Itu nggak boleh. Melangkah-langkai. Ini haram hukumnya membelah 2. Harusnya Anda makanya cepat datang. Oh iya benar, harusnya cepat datang. Di depan jadinya ya. Sekarang duduk. Duduk juga yang ketiga. Jadi tidak boleh. Yang ketiga tidak boleh duduk gini. Yang tadi di video tuh Ustaz ya. Kayak gini ya. Duduk begini tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi sampai dia tertidur. Mau ikutan duduk ya? Iya. Gak boleh juga melangkai. Tidak boleh duduk. Yang tadi itu mohon maaf sangat-sangat harus diingetin. Tidak boleh nyender. Oh nyender. Nyender. Selonjoran. Ya. Jadi ini betul jadi tidak yang 3 yang tidak dapat pahala Jumat. Pahala Jumat nggak ada. Yang berbicara yang Abi bisa dipraktekkan lagi. Pas banget, jago banget tapi mempraktekannya ya. Membelah 2 orang. Membelah 2 orang atau melangkai pundak-pundak orang. Ini. Dia tidak membelah. Dia tidak membelah tapi melangkai. Tidak boleh. Juga angkat kakinya begini. Angkat kaki nggak boleh. Nggak boleh karena mohon maaf pasti batal wudunya. Kalau dia tertidur. Kalau tidurnya gimana? Tidur apa aja? Kalau duduk begini rapat, kan kita tidak tahu kan kelelahan hari Jumat itu kan kelelahan capek. Dia tertidur aman. Tapi kalau ketika dia angkat kakinya berarti batal.
Karena pasti masih terbuka. Apalagi nyender. Nyender walaupun duduknya rapi, tapi nyender itu sama. Sayang Kena. banget pahalanya kalau udah kayak gitu. Tidak ya, dapat hilang. pahala Jumat. Jadi tapi mohon izin kepada semuanya, ini perlu diingatkan, senantiasa diinformasikan terus. Saya senantiasa menginformasikan terus, makanya supaya aman, jangan terlalu panjang khutbahnya. Oh iya, Masya Allah. Supaya orang tidak tertidur. makanya aku senang banget kemarin pas dengerin Ustadz Maulana khutbah, ya Allah. Khutbah Jumat saya Kenapa? kemarin berapa? Singkat, jelas, padat gitu ya. Cuma 10 menit. Cuma 10 Paling menit. lambat 15, paling lama lah 15 menit. kalau saya Masya khutbah. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam Habib. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya, Masya Allah. Itulah jamaah yang bisa kita lakukan kalau hari Jumat ya. Insya Allah ketika kita melakukan itu dan menghindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan, maka kita bisa mendapatkan rezeki dan amalan juga pahalanya gitu kan. Nah kalau kita sudah sholat Jumat nih jamaah, melakukan itu dan alhamdulillah mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya ada lagi, setelah sholat Jumatnya juga Tentang apa tuh? dapat lagi katanya. Udih. Habis sholat Jumat, setelah sholat Jumat ada lagi amalan sama pahalanya lagi. Rezeki yang bisa kita dapat. Apa itu? Masih Ustadz Syam? banyak. Baik. Mohon penjelasannya Ustadz. Tabe guru-guru Ustaz Maulana Habib Utsman Masoni dulu? serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau telah dipanggil kalian mi yaumil jumu'ah untuk melaksanakan ibadah salat, yakni salat Jumat, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah salat Jumat, wadharul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Maka subhanallah di ayat ini dijelaskan bahwa kalau untuk sholat kita bersegera. Fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Dan ayat selanjutnya yang ditanyakan oleh Mas Soni. Apakah bukan hanya di sholat Jumatnya, tapi setelah sholat Jumatnya kita dapat rezeki. Nah, maka ayat selanjutnya mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau udah ditunaikan sholat tersebut, fantashiru fil ar, bertebaranlah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu diperhatikan. Kalau untuk sholat, sholatnya tadi untuk mengingat Allah, Allah gunakan kata fas'au, bersegera. Ya, cepat-cepat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mencari rezekinya Allah, fadlillah, karunia Allah, fantashiru fil ar wabtaghu min fadlillah, santai aja gitu. Santai aja, cukup engkau bertebaran di muka bumi, cukup engkau bekerja semampunya, semaksimal mungkin, maka karunia Allah akan datang kepadamu. Maksudnya apa? Kadang kita kebalik. Giliran kerjaan, buru-buru dia. Ya. Giliran cari duit cepet-cepet dia. Tapi giliran Jumatan dientar-entarin. Ada yang meeting misalnya Jumat, meeting dulu. Nanti aja Jumatan, Ntar tunggu aja. belum baru khutbah pertama. khutbah, ya. Masih khutbah. Padahal nggak dapat pahala Jumat kalau nggak dapat khutbahnya. Maka tinggalkanlah pekerjaan tersebut, tinggalkanlah jual beli tersebut untuk segera mengingat Allah. Kalau giliran pekerjaannya dia cepet-cepet. Padahal kata Allah cukup engkau berjalan di muka bumi, rezeki itu sudah Allah atur. Kenapa ayat ini turun? Asbabun nuzulnya pada saat itu Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba jualan lewat. Nabi sedang khutbah Jumat, jualan lewat. Sahabat yang hadir, orang-orang yang hadir pada saat itu meninggalkan Jumatan. Mereka pergi ke tempat jualan. Ya Allah. Subhanallah. Karena ya jualan itu kan gak setiap hari datang. Ya. Karena kan orang jualan dari Yaman misalnya, dari negeri yang lain datang ke Mekah. Dan mereka itu waktu jualan itu bawa konser. Jadi mereka bawa bunyi-bunyian, bawa sesuatu yang kayak ayo ngumpul-ngumpul, ada jualan nih, ada ini. Terdengar dari dalam masjid, mereka keluar meninggalkan Nabi. Hanya beberapa sahabat yang tinggal mendengarkan khutbah Nabi. Maka turunlah ayat ini. Dan ditutup surah ini dengan mengatakan, wa idza ra'au tijaratan aulah wa ninfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ternyata rezeki itu Allah yang atur. Karena kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Masya Wallahu Allah. ta'ala alam.
Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Sony. Masya Allah kemuliaan hari Jumat ya jamaah ya. Lagi sholatnya dapat pahala, setelah sholatnya juga ada ampunan dan rezeki. Dan katanya juga nih, ini yang paling aku suka nih Habib Usman nih. Masya Allah. Katanya ada doa yang Apaan nih? instan banget bisa diijabah ketika hari Jumat. Suka kan jamaah kan? Kapan waktunya Bib? Nah ini menarik. Setelah yang satu ini aja. Sekarang aja. Oh ya Mohon Mas Sony. Allah. Mohon Ustaz penjelasannya Maulana, Habib Ustaz Syam. Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa yang dikabulkan ketika pada waktu hari Jumat ada ternyata waktu terbaik. Di mana ada juga tempat terbaik. Di antaranya adalah antara duduknya imam di mimbar hingga pada waktu selesainya salat. Ini adalah salah satu tempat yang dimustajab, yang dikabulkan doa. Dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dikabulkan doanya. Hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salah. Jelas bahwasanya waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan daripada salat Jumatnya. Ini waktu yang dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau misalkan ada duduk di antara dua khutbah, buru-buru angkat, ya Allah kabulkanlah doa saya ya Allah. Susah banget hidup ya, saya ya Allah. Praktek ya. Aku baca khutbah. Barakallahu bil duduk. Masuk kita baca Ya doa itu. Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, utang saya banyak ya Allah. Kontrakan belum bayar, Amin. cicilan motor belum, Kok tahu, anak Bib? sekolah belum ya Kok Allah. tahu? Ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Minta sama Allah yang khusyuk. Ini adalah doa mustajab. Berharap nih, ini adalah satu tempat yang dimana hijab dibuka, langit dibuka. Berdoa kepada Allah, niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tersebut itu adalah antara imam duduk ketika khutbah dan imam menunaikan daripada sholat Jumatnya. Biasanya di sini Bib ada yang diisi gitu Bib. Di antara dua Jumat itu ada Iya, Allahumma betul. sholli wa Dia baca selawat, kita doa. Kita Kita doa, doa ya. Doa fokus. Oh, Nah iya. itulah yang dimana kita bermunajat, insya Allah dikabulkan doanya. Yang kedua, ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi juga waktu habis sholat asar kita munajat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu di dalamnya, maka pasti Allah akan mengabulkan daripada doanya. Carilah waktu tersebut, yaitu akhir daripada sholat asar. Jadi kalau habis sholat asar, baca idza waqatil waqiah, laisa liwaqatiha kadhiba. Baca sampai habis berharap rizki banyak, rizki berkah, dikabulkan doanya oleh Allah. Ngadu sama Allah, cerita sama Allah, akan datang sebuah kebaikan di dalam kehidupan tersebut. Tidaklah seorang muslim yang sholat dan memohon, meminta kepada Allah, pada hari Jumat, insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumat berkah, di dalamnya ternyata auto rizki banyak, auto Amin. ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap subuh, Jumatan dan sholat asar, jangan buru-buru bangun. Doa dulu, sholat dulu, minta kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana selesai sholat, dia berzikir. Oh, Kita praktekin. Gimana Bib? Jadi Ya. kalau misalkan Ya. kita habis sholat nih, Ya. di bawah. Habis Di bawah. Langsung. Selesai sholat kan, Di bawah. kan selesai kan, assalamualaikum, Iya. itu jangan buru-buru. Ya. Astagfirullahalazim, 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 minta ampunan dulu kepada Allah. Ampunan, ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kan? Minjami mahsi wa dhunub, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya kan? Istighfar, minta ampunan. Kita kan banyak dosa, minta ampunan dulu sama Allah. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar salimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka yahdus salam fa inna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la man lima ataita wa la mutiya lima mana'ata wa la rada lima gharita wa la yanfadat inkajat. Kalau Allah udah mau kasih, gak ada yang bisa nahan. Allah pasti kasih, karena yang ngasih Allah. Kita minta kepada Allah nih. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Habis minta tuh kan, subhanallah, muji Allah lagi, subhanallah, subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbil alamin, daiman kaiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kan biar Ditambah. tambah apa nih? Rezeki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin likuli ni'matin. Allahu Akbar 33 kali. Muji Allah lagi 33 kali. Terus minta kepada Allah dalam hatinya tuh bahwasanya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Aku hanya meminta kepadamu. Baru setelah itu selesai baru doa.
fokus doanya minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Hari Jumat, hari yang berkah, hari Jumat adalah pengabulan daripada doa. Auto rezeki banyak. Auto rezeki banyak. Bismillah. Amin ya rabbal Jazakumullah alamin. khair. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk Maulana penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana. Abis ini, nih ingat ya, ini penting banget. Aku mau ngebacain lagi pertanyaan dari jamaah. Pengen kan pertanyaan yang dibacain terus dijawab? Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak lama kok.